Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Santika Ariski Pratama. Di sini Ibu akan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada Ananda semuanya. Nah, sebelumnya apakah Ananda siap untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal ini dari awal sampai akhir? Insya Allah siap, Bu. Oke, baiklah. Ananda siap ya untuk melakukan bimbingan klasikal ini? Nah, sebelumnya, apakah Ananda sudah tahu apa itu bimbingan klasikal? Kalau belum tahu, di sini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal merupakan suatu cara atau metode yang dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor dalam memberikan pemahaman dan pengembangan terhadap sesuatu hal kepada siswanya, sehingga siswa tersebut dapat memahami dan mengembangkan hal-hal yang disampaikan oleh konselor atau guru BK tersebut. Nah, tujuannya yaitunya untuk membantu konseli agar mampu menyesuaikan diri, mampu mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri, mampu beradaptasi dalam kelompok, dan mampu menerima support atau dapat memberikan support kepada teman-temannya. Nah, sampai di sini paham apa yang Ibu jelaskan? Paham, Bu. Nah, baiklah. Di sini topik yang akan kita bahas yaitunya tentang layanan belajar. Tujuan kita membahas topik ini yaitunya nanti agar Ananda atau peserta didik dapat mengatasi permasalahan belajar yang sedang dialami. Nah, baiklah, kita masuk kepada poin pertama, yaitunya pengertian belajar. Belajar merupakan perubahan perilaku yang disebabkan oleh pengalaman, sehingga terdapat perubahan tingkah laku pada dirinya. Menurut Evelyn Siregar, DKK 2010 halaman 3, belajar merupakan sebuah proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi bahkan masih dalam kandungan hingga ke liang lahat. Sedangkan menurut Sumiati DKK 2009 halaman 38, secara umum belajar dapat diartikan sebagai proses perubahan perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu konsep, pemahaman, atau pengetahuan baru sehingga memungkinkan terjadinya perubahan perilaku yang relatif tetap baik dalam berpikir, merasa, maupun dalam bertindak yang ada pada diri seseorang. Selanjutnya yaitunya faktor pendukung dan penghambat konsentrasi belajar. Menurut Hakim dalam Setiani 2014, faktor pendukung terjadinya konsentrasi belajar terdiri dari dua faktor, yaitunya faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor jasmania seperti kondisi badan yang normal menurut standar kesehatan atau bebas dari penyakit serius. Kondisi badan di atas normal atau fit, cukup tidur dan istirahat, cukup makan dan minum serta makanan yang dikonsumsi memenuhi standar gizi, seluruh panca indera berfungsi dengan baik. Yang kedua itu faktor eksternal, yaitunya faktor rohaniah. Kondisi rohaniah seseorang setidaknya memenuhi hal-hal berikut, yaitunya kondisi hidup sehari-hari cukup tenang, memiliki sifat baik, terutama sabar dan konsisten, taat beribadah sebagai penunjang ketenangan dan daya pengendalian diri, tidak dihinggapi berbagai jenis masalah yang terlalu berat dan tidak emosional. Yang selanjutnya, faktor penghambat konsentrasi belajar. Menurut Nugroho 2007, dalam Meutirani 2014 diantaranya sebagai berikut. Pertama, tidak memiliki motivasi diri. Motivasi kuat yang timbul dalam diri seseorang siswa untuk mendorong dirinya belajar sangat diperlukan. Nah, di sini faktor penghambat konsentrasi belajar itu seorang siswa tidak memiliki motivasi diri. Yang kedua, suasana lingkungan belajar yang tidak kondusif. Suasana yang ramai dan bising tentu sangat mengganggu siswa yang ingin belajar dengan suasana tenang. Yang ketiga, kondisi kesehatan siswa. Selanjutnya, siswa merasa jenuh karena banyaknya materi pelajaran. Nah, siswa merasa jenuh ini dikarenakan misalnya di sekolah sudah terlalu banyak materi pembelajaran dan ditambah lagi
les atau privat lainnya di luar jam pelajaran. Itulah yang membuat siswa jenuh dalam konsentrasi belajar. Yang selanjutnya, tips atau cara berkonsentrasi dalam belajar. Bagaimana sih cara berkonsentrasi dalam belajar? Nah, di sini akan Ibu berikan tips agar Ananda semua dapat berkonsentrasi dalam belajar. Yang pertama itu rapikan meja atau tempat belajar. Nah, jika meja atau tempat belajar Ananda sekalian rapi, itu akan membuat Ananda lebih berkonsentrasi dalam belajar karena meja dan tempat belajar itu rapi dan Ananda akan menjadi nyaman. Yang selanjutnya, pilih tempat duduk yang nyaman saat belajar. Yang ketiga, kondisi perut dalam keadaan kenyang, tapi jangan terlalu kekenyangan. Nanti jika terlalu kekenyangan, akan merasakan ngantuk saat belajar. Nah, istirahat dengan cukup, pilih waktu dan gaya belajar yang paling pas untuk kamu, atur dan beri batas waktu untuk belajar, kerjakan atau pelajari hal yang mudah berkaitan dengan kreativitas kamu terlebih dahulu. Buat target-target yang ingin kamu capai selama belajar. Dan berikan reward pada diri sendiri saat berhasil berkonsentrasi dan mencapai target belajar tersebut. Nah, baiklah, dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, baiklah, jika tidak ada yang bertanya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi? Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan, Bu, tentang apa yang kita bahas tadi. Bahwasannya belajar itu merupakan aktivitas yang dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru, sehingga kita dapat terjadinya perubahan perilaku yang relatif baik, dan cara berpikir dan bertindak yang kita lakukan itu baik. Dan selanjutnya itu yaitunya tips konsentrasi dalam belajar. Tips konsentrasi dalam belajar itu yang pertama itu kita harus merapikan meja atau tempat kita belajar. Yang kedua itu pilih tempat duduk yang nyaman di saat kita belajar. Dan saat belajar kondisi perut kita tidak boleh dalam keadaan kekenyangan. Dan istirahat secara cukup dan pilih waktu untuk belajar yang pas buat kita. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Bagus sekali yang kesimpulan yang disampaikan tadi, bahwasannya itu belajar itu merupakan suatu aktivitas dilakukan dengan sengaja dalam keadaan sadar untuk memperoleh suatu pemahaman dan pengetahuan baru, untuk nantinya dapat merubah tingkah laku kita ke arah yang lebih baik lagi. Oke, baiklah. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, dan terima kasih atas waktunya. Dan semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat bagi Ananda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.